Petugas pemadam kebakaran gagah ini terkena luka bakar saat menyelamatkan seorang nenek. Pacarnya meninggalkannya hingga hatinya hancur. Akan tetapi, cerita ini bukan semata tentang kesedihan. Ada kejutan tak terduga di akhir cerita yang membuat bahagia. Assalamualaikum. Halo para penonton cerita heboh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Sebelum memulai cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita yang menghibur hati kita semua. Mari kita tonton sampai selesai kisah ini. Jayadi sudah 11 tahun menjadi petugas pemadam kebakaran di Jakarta. Ia telah menyelamatkan puluhan nyawa manusia, menembus kobaran api panas, dan tak sekalipun mundur dari panggilan tugas. Di usianya yang ke-31, Jayadi dikenal sebagai sosok yang tenang namun berani. Wajahnya tidak terlalu tampan, namun tubuhnya kekar dan kuat. Sore itu, langit Jakarta kelabu oleh asap yang membumbung tinggi dari beberapa rumah sederhana di kawasan Manggarai. Kebakaran hebat melahap bangunan-bangunan itu dengan cepat. Teriakan warga dan suara sirina bersahut-sahutan. Ketika unit damkar tiba, api sudah menjilat atap dan membakar beberapa rumah. Para petugas damkar dengan sigap berusaha memadamkan api, termasuk Jayadi. Namun karena daerah itu padat dan sempit, mobil tidak leluasa mendekat ke lokasi kebakaran. Api terus berkobar semakin tinggi. Udara semakin panas, tangis dan teriakan sedih warga yang rumahnya terbakar menambah suasana semakin kalut. Tiba-tiba seorang pria muncul sambil berlari. Ia berteriak panik di kerumunan. "Ibu saya masih di dalam rumah! Tolongin! Tolong, ibu saya lagi sakit! Mana dia sudah tua?" Beberapa petugas damkar mengamati situasi. Namun kobaran api dan kepulan asap banyak sekali. Rumahnya sudah kebakar. "Pasti susah nolonginnya," kata seorang warga. Jayadi melihat tajam ke arah kepulan asap di depannya. Terdengar teriakan lemas seorang nenek. "Itu ibu saya! Dia masih di dalam rumah!" teriak pemuda tadi. Tanpa ragu, Jayadi segera maju mendekati rumah itu. Ia tahu, detik-detik di dalam api adalah soal hidup dan mati. Dengan alat bantu pernapasan dan jaket tahan api, ia menerobos pintu depan yang sudah hangus separuh. Asap tebal menyambutnya, menusuk mata dan paru-paru. Di dalam rumah, suasana bak. Di dalam neraka, suhu ruangan membakar kulit. Jayadi meraba dinding, berjalan merunduk, mencari di antara bara dan puing. Di pojok ruang tamu, ia melihat sosok tubuh tua meringkuk. Seorang nenek, tubuhnya menggigil. Wajahnya nyaris tertutup abu, napasnya pendek, matanya kosong oleh kepanikan dan asap. Jayadi tahu, jaket tahan apinya adalah satu-satunya pelindung dari panas yang tak tertahankan. Tapi ia juga tahu, tubuh renta si nenek tak akan bertahan 1 menit lagi. Dengan sigap, ia melepas jaket tahan apinya, menyelimuti tubuh si nenek, dan mengangkatnya dengan sisa tenaga. Susah payah Jayadi membopong si nenek di tengah kobaran api yang mencoba menyambar. Langkah Jayadi terseok di antara reruntuhan. Panas mulai menyengat kulit tubuhnya yang tak lagi terlindung. Lidah api merayap cepat. Alarm di dalam helmnya berbunyi. Tanda waktu oksigen tersisa hanya sebentar. Namun Jayadi terus berjalan, mendobrak jalan keluar. Begitu ia muncul di depan pintu yang hampir roboh, rekan-rekannya menyambut dan menariknya keluar. Nenek itu segera dilarikan ke ambulans. Jayadi jatuh tersungkur. Tubuhnya mulai melepuh. Wajahnya merah, tangan dan lehernya dipenuhi luka bakar derajat 2. Jayadi dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi setengah sadar. Selama 2 minggu ia dirawat intensif. Luka di tubuhnya dirawat, namun luka di wajahnya akan meninggalkan bekas seumur hidup. Dokter berkata, "Kamu beruntung masih hidup, tapi wajahmu akan ada luka bekas kebakaran." Jayadi tak menjawab. Baginya, itu bukan harga yang mahal. Ia malah bertanya, bagaimana nenek itu selamat tanpa luka serius? Nenek itu dan keluarganya mengucapkan terima kasih banyak. Jayadi menutup mata. Di balik rasa sakit yang membakar kulitnya, ia merasa lega. Bagi Jayadi, tugasnya bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah panggilan jiwa. Ia bukan ingin menjadi pahlawan. Ia hanya ingin orang yang ditolongnya bisa pulang ke rumah, hidup dan selamat. Jayadi terbaring di rumah sakit. Di ruang perawatan luka bakar, orang tua Jayadi dan riken-riken kerjanya, para petugas damkar, bergantian datang menjenguk. Tapi ada satu orang yang sangat Jayadi harapkan datang, Sari. Sari adalah pacar Jayadi sejak 3 tahun terakhir. Gadis ini bekerja sebagai kasir di restoran cepat saji. Sari cukup cantik. Berasal dari keluarga sederhana, tapi sikapnya ceria. Waktu Jayadi PDKT dengannya, Sari pernah berkata,
Aku nggak butuh cowok kaya. Aku cuma butuh cowok yang setia, sayang sama aku, dan hatinya cuma buat aku. Jayadi suka mendengar itu. Dia berjanji setia kepada Sari. Mereka pun resmi pacaran. Hari kedua setelah Jayadi dirawat di rumah sakit, Sari datang. Ia mengamati kondisi Jayadi dengan teliti. Duduk di tepi ranjang Jayadi dengan mata berkaca. Luka kamu lumayan parah. Ini di pipi dekat dagu, bakal membekas lukanya. Tapi yang penting kamu sembuh, Di. Katanya lirih. Maaf, aku harus masuk kerja. Aku pamit ya. Lalu Sari pergi setelah 20 menit menengok Jayadi. Setelah itu, Sari tidak pernah datang lagi. Tak ada pesan, tak ada kabar. Jayadi berusaha mengerti. Mungkin Sari takut melihat luka-lukanya. Mungkin sibuk bekerja. Mungkin Sari terlalu sedih melihatnya. Tapi jauh di lubuk hati Jayadi, ada sesuatu yang tak bisa dia abaikan. Jayadi sebenarnya kangen Sari. 5 hari kemudian Jayadi menelpon. Sari tak membalas. Dikirim pesan WhatsApp, kenapa nggak nengokin lagi? Sari menjawab singkat, restoran rame terus. Nggak enak kalau izin kerja. Setelah hampir 2 minggu dirawat di rumah sakit, Jayadi akhirnya diperbolehkan pulang. Wajahnya masih memar. Bekas luka terbakar tampak jelas di pipi dan pelipisnya. Tapi semangat kerjanya langsung kembali. Ia mulai berlatih fisik ringan dan berharap bisa kembali bertugas. Tetapi kantornya bilang, Jayadi harus istirahat di rumah sampai pulih. Apalagi ia masih harus kontrol ke rumah sakit setiap beberapa hari. Sebelum mulai bekerja, sore itu, Jayadi ingin ketemu Sari. Ia sengaja tak memberitahu Sari jika ingin bertemu. Jayadi berjalan di depan restoran tempat Sari bekerja. Jam begini Sari selesai kerja shift pertama dan boleh pulang. Jayadi ingin mengatakan sesuatu yang penting pada Sari. Lalu Jayadi melihatnya. Tapi Sari tidak sendirian. Ia keluar dari restoran bersama seorang pria muda, tampan, mengenakan kemeja kantor yang rapi. Mereka tertawa. Sang pria menyentuh tangan dan bahu Sari. Sari senang dan tersenyum mesra. Jayadi berhenti sejenak. Dunia seperti membeku, nafasnya tercekat. Ia tak sanggup melangkah lebih jauh. Dalam diam, Jayadi mundur perlahan dan berjalan pergi tanpa suara. 2 hari kemudian, teman lama memberitahunya kabar yang sudah lebih dulu menghantam hatinya. Sari sekarang pacaran sama anak kantor langganan restorannya. Cowok itu gajinya besar. Katanya udah mau tunangan, karena keluarga Sari sudah setuju. Jayadi kaget. Ia bertanya melalui pesan WhatsApp ke Sari. Apakah benar Sari hendak tunangan? Sari membenarkan dan minta maaf. Bapak ibuku lebih srek aku nikah sama dia. Maafin aku ya, Di. Separuh jiwa Jayadi serasa pergi. 3 tahun pacaran, dan kini semuanya hilang begitu saja. Ia ingat, beberapa minggu sebelum kejadian, ia sudah membeli cincin kecil. Bukan emas mahal, tapi cukup untuk melamar perempuan yang ia cintai. Cincin itu kini tergeletak di laci. Sepi. Ibu Jayadi menghibur. Sudah, jangan terlalu dipikirin. Yang pasti Sari bukan jodoh kamu. Tapi ibu doakan, kamu dapat gantinya. Gadis baik dan setia, yang sayang beneran sama kamu. Jayadi mengaminkan doa sang ibu. Ia tak ingin larut dalam kesedihan. Lirih angin malam membawa suara sirine mobil pemadam kebakaran di kejauhan, mengingatkan Jayadi pada medan tugas yang selalu menantinya. Jayadi bukan tipe orang yang berlama-lama meratapi luka. Ia tahu, luka di kulit bisa diobati. Bagaimana dengan luka hati? Hanya waktu dan keberanian untuk kembali bangkit yang bisa menyembuhkan luka hati. Beberapa hari kemudian, Jayadi kembali ke markas damkar. Wajahnya memang berbeda sedikit. Ada carut luka di pipi, tapi semangatnya kembali menyala. Jayadi disambut hangat oleh teman kerjanya. Hatinya terhibur karena canda tawa teman kerjanya. Siang itu telepon kantor damkar berdering. Seorang ibu melapor jarinya membengkak dan cincin yang dipakai tak bisa dilepas. Si ibu merintih kesakitan karena jarinya perih. Ia minta bantuan petugas damkar melepas cincin. Ini memang bukan telepon karena ada rumah kebakaran. Tapi petugas damkar sudah biasa membantu permintaan yang tidak biasa. Kadang ada ular muncul di rumah warga dan minta ditangkap. Pernah ada anak kecil kakinya tersangkut di bangku. Soal membantu melepas cincin yang nyangkut di jari, bukan sekali 2 kali ditangani. Petugas damkar akan membantu warga yang minta tolong. Jayadi dan petugas lain datang ke rumah si ibu. Mereka membawa alat kecil untuk memotong cincin tanpa melukai jari. Sampai di rumah itu, tampak si ibu sudah setengah putus asa dengan jari membengkak. Keluarganya cemas. Tenang, Bu. Jayadi tersenyum ke si ibu.
Nanti saya coba lepasin cincinnya. Ibu duduk di sini. Tangannya ditaruh di meja. Jayadi bekerja dengan hati-hati. Tidak bisa sepat-sepat melakukan pekerjaan itu karena si ibu masih kesakitan. Jari si ibu dipasangi pelindung. Lantas Jayadi berjuang memakai gerinda mini. Setelah setengah jam barulah cincin di tangan si ibu bisa lepas. Ibu itu dan keluarganya lega. Terima kasih banyak ya nak, sama si Mabu. Ini ada sedikit ucapan terima kasih buat kamu. Jayadi dan rekan kerjanya pulang dengan senyum kecil sambil membawa ale-ale kue dari si ibu. Jayadi tiba di kantor dan beristirahat sejenak. Lantas ia sholat asar di musola. Jayadi berdoa, semoga pekerjaannya lancar dan ia bisa mendapatkan pengganti Sari. Gadis baru yang setia dan beneran sayang padanya. Jayadi kembali ke ruang kerjanya. Tak lama setelah itu, telepon berbunyi. Tapi kali ini lain. Seorang perempuan muda menelpon kantor damkar. Suaranya agak malu-malu. "Yah, kenapa mbak?" tanya Jayadi. "Ada yang bisa kami bantu?" Suara gadis itu serak antara sedih dan berusaha tenang. "Saya baru aja diputusin pacar. Dia dijodohin dengan gadis anak juragan beras di kota kelahirannya. Dia mau nikah. Saya sedih karena mestinya hari ini ngerayain ulang tahun sama dia. Ya udahlah, saya pengen ulang tahun dirayain sama petugas damkar aja." Jayadi tertawa kecil mendengarnya. "Kita mau nolongin, tapi kita nggak jual kue ulang tahun, mbak. Tapi kalau nyanyi selamat ulang tahun masih gratis." "Oh, nggak apa. Nanti saya bawa sendiri kue ultahnya," sahut si gadis. Udara Jakarta tidak panas sore itu, malah sejuk dan segar karena hujan sempat turun. 1 jam kemudian, datanglah seorang gadis cantik, berumur 27 tahun, membawa kue coklat sederhana ke pos damkar. Gadis itu mengulurkan tangan. "Saya Ratna, yang tadi nelpon." Jayadi balas mengulurkan tangan. "Saya Jayadi, yang jawab telepon kamu. Selamat ulang tahun, Ratna." Mereka bersalaman. Tangan Ratna terasa lembut digenggam Jayadi. Gadis itu tersenyum. Hati Jayadi tergetar. Ratna menyalakan lilin di atas kue ulang tahun. Lantas semua menyanyi bersama. Lagu selamat ulang tahun mengalun di udara. Jayadi dan petugas bernyanyi bersemangat. Ratna tertawa. Balasan tawa dan canda ringan mengalir dalam sore yang indah di Jakarta. Semuanya lantas makan kue. Jayadi dan Ratna ngobrol. "Saya tetangganya nenek yang selamat waktu kebakaran di Manggarai. Tapi rumah saya nggak kebakaran karena di ujung gang." Teman Jayadi tersenyum. "Ini orangnya yang nolongin nenek itu. Lihat, mukanya ada bekas luka bakar." Ratna melongo, menatap Jayadi. "Jadi abang yang nolongin si nenek?" Jayadi mengangguk. Kebahagiaan terbesar bagi petugas kebakaran bisa menyelamatkan nyawa orang yang kita tolong. Tiba-tiba seorang teman Jayadi nyeletuk. Tapi kasihan Jayadi, habis nolongin si nenek sampai kena luka bakar, dia malah ditinggal pacar. Dek Ratna kaget dan menatap Jayadi. Lelaki itu sedikit tak enak hati waktu bicara. Ya mungkin emang belum jodohnya nikah sama dia. Ada sesuatu dalam lelaki sederhana, namun gagah ini yang membuat Ratna tergetar. Ratna tersenyum lembut ke Jayadi. Lantas mereka saling memberi nomor ponsel masing-masing. Hari-hari berlalu, Jayadi dan Ratna sering bicara di WhatsApp. Kadang Jayadi menelepon, dan Ratna menerima teleponnya dengan senang hati. Sesekali Ratna yang ternyata berjualan online produk kecantikan, datang ke kantor damkar. Jayadi mulai berani mengajak Ratna jalan dan makan. Ratna menerima ajakan Jayadi sambil tersenyum. Perlahan luka di hati Jayadi mulai sembuh. Tak tahan memendam rasa, 3 bulan kemudian Jayadi mengutarakan cinta. Ratna menerima sambil tersenyum lembut karena ia juga suka pada petugas damkar itu. Mereka pun resmi pacaran, lalu mulai saling mengenalkan diri ke orang tua masing-masing. Beberapa bulan kemudian, Jayadi melamar Ratna di halaman pos damkar, disaksikan teminmen satu regunya. Ratna mengangguk sambil menangis bahagia. Kali ini, bukan api yang membakar hati Jayadi, tapi cinta yang manis dan perlahan menyembuhkan semua luka hati. Penonton cerita heboh. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.